Aminah? Dia sudah pergi dari rumah ini dengan laki-laki lain. Apa? Pergi dengan laki-laki lain? Tidak, saya tidak percaya, Bu. Ini mesti Ibu sudah salah sangka. Aku tidak salah sangka. Nah, itu pun dia Umar. Tanya sama dia boleh ceritakan. Oma, betulkah apa yang Ibu ucapkan? Betulkah, Oma? Bilang yang sebenar. Cakap! Ya, Cik, semuanya benar. Nah, benar apa orang kamu lihat? Kamu nih ngomongnya juga. Biarin sih, biar udah pisah. Kasihan aku sama Mina daripada sama dia. Jahatin terus. Nah, sekarang kau percaya cakap aku apa tidak? Ya, percayalah. Dunia akan ketawakan kau, Mer, disebabkan perbuatannya. Iya, hahaha. Saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Kak Devi yang satu berita. Indoriek TV. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi nonton movie maraton kita. Kemarin kita belum selesai nonton film Merana sampai di ibunya mau keluar rumah kan, sama Mak Cik, Pak Ciknya dan Sama adiknya. Rosna. Rosna ya namanya ya? Ya. Terus Nah, sampai situ. Kita akan lanjutkan seperti apa endingnya. Kayaknya endingnya Merana betulan ini. Ya. sesuai judulnya. Iya, sesuai judulnya. Oke, kita akan lanjutkan, tapi nanti dulu guys, sebelum kita lanjutkan, untuk kalian yang berada di Malaysia, jangan lupa order Pak Le peskari, ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari apa lagi, kambing. Nah, ini produk original Malaysia, buatan tempatan dan pastinya halal guys, halal banget ini guys. Mudah saja masaknya, tinggal masukkan di dalam air peskarinya ini, terus dimasukkan daging atau ikan atau kambing, udah jadi. Kemarin kita sudah coba ya, enak banget ya. Jangan lupa ordernya di TikTok Shop Indoriek X Rio. Oke. Yuk langsung aja kita lihat ya. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Le? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya, gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Coba. Oke, sampai sini guys. Kamu punya bini dalam ini rumah. Mau tengok apa yang gak bilang? Ibu! Keluar ibu. Ibu! Jangan panggil aku lagi. Aku bukan kau punya ibu. Lah, Saya pikir tak patut Majid meninggalkan rumah ini. Tak patut? Kenapa? Sebab tak lama lagi Majid akan menerima cucu. Cucu. oh, hamil. Kak, jangan dengar cakap dia orang tuh, Kak. Itu semua hela dia orang, Kak.
Kau pikir aku tidak tahu? Semua aku tahu. Mari kita pergi. Gimana emaknya ini? Padahal dia suka ya kalau punya Iya, anak cucu. kalau nggak dipanasin sama itu nggak bakal. Pusing kepala dia. Betulan hamil dia nih, mengandung betulan. Aminah. Aminah, mau ya? Bacalah terus apa bunyinya. Tidak ada apa-apa. Cuma menantu kau sakit. Alah, itu Oh, semua dusta. tinggal Yang di sebenarnya tempatnya itulah tipu muslihat adiknya. dia orang. Benar kata kau. Semua aku tahu. Yang selalu dia kirim surat aku tak balas. Ini kali telegram pula. Apa deh? Muna, baca lagi sekali supaya aku dengar. Aminah sakit kuat. Datang dengan segera kalau mau jumpa. Apa dia sudah nak mati ya, Bu? Boleh jadi. Ini semua balasan Tuhan. Sebab dia selalu menyakitkan hati aku. Assalamualaikum. Siapa tuh? Bapaknya kali, Waalaikumsalam. bapak Amin. Maafkan saya hendak bertanya kepada Cik Salma. Iyakah Aminah ada mengirim telegram kemarin? Iya. Apa beritanya? Dia sakit kuat. Sakit. Sayang saya tak dapat cuti lagi. Dan dia minta saya ke sana. Apa Cik Tahir pikir saya mau ke sana? Iyalah, kalau nak diikutkan sebagai mak mentua, seharusnya Cik Mah ke sana. Tapi anak Cik Tahir cukup menyakitkan hati saya. Dia sudah jadi permaisuri dalam rumah tangga itu. Disebabkan dia, saya sudah 8 bulan tidak berjumpa anak saya. Perkara ini Cik Mah, saya harap janganlah dipikirkan sangat. Biar bagaimana Sabar pun, betul ya, tenangkanlah bapaknya. anak Cik Mah laki-laki itu. Anak saya pun sama juga. Sudah bersepakat berdua. Mereka lah yang menghalau saya itu. Kalau begitu tak usahlah Cik Mah pergi. Hah? Jangan pergi. Apa kena mengenai sama Cik Tahir? Saya mesti pergi. Saya mesti pergi. Muna, kemaskan apa? Ada bala-bala. Apa yang akan dia bala-bala? Bersama dia. Aku mau tanya. Gampang dipanasin maknya ini. Ya, jadi harus dibalikan dulu biar. Iya, biar dia panas. Kenapa Nah. sama mereka juga? Iya, sendirian aja sih ini. Lalu Kenapa pintu tertutup semua? Agaknya tak ada orang ya? Kemana kah dia orang pergi? masih datang. Aku datang. Kemana kau pergi? Kenapa pintu ditutup semua? Saya baru saja mengantarkan bubur merah bu putih ke sebelah rumah janjiran kita. Baru selesai baca doa selamat sebab Mancik udah dapat cucu. Cucu. Ah. Alah, cucu. Anak si perempuan bertua itu nak buat apa? Walaupun macam mana cucu aku juga. Iya. Amer. Amer. Sudah 8 bulan aku tidak lihat kau. Mana aku punya cucu? Di dalam bu. Semangat cucu aku sayangnya. Cucu aku semangat cantiknya cucu aku. Alah rupanya tak obah macam si Amir. Ya ibu, untuk kebahagiaan anak ini, ibu tak usahlah pergi dari sini lagi. Tinggallah tetap di sini ibu. Aku tidak tinggalkan kau, Cu. Aku tinggal di sini. Aku yang mandikan kau. Aku yang jaga kau. Alah sayang. Dia cucu suka sama sayangnya, cucu. sayang. Kalau nggak ada yang manas-manasin dia tuh sayang Di loh. dalam, tak baik kan masuk Makcik? Buat apa kita masuk? Bukan tempatnya kita mesti Dia mau udah masuk. pergi Ayo, aja. mari, Makcik dulu. Umar! Umar! Ngapain juga kamu di situ? Nah, jikalau Pak Cik dan Makcik tak mau masuk pun, jamah-jamahlah bubur ni. Nanti kepunan. Kempunan. Apa juga kamu nawarin? Ngada-ngada. Janganlah itu. Lo sini. Kan sini. Bapak kau tengok muka dia tuh. Dudu lipret. Udah gede aja itu bayi. Bawa sini itu tuh. Ayo bawa sini. Masih dia emosi. Tapi makciknya sudah nggak ada lagi, pasti dia nanti sadar juga itu. Sayang. Sayang. Lalu,
Sayang lah sayang. Asal betul sayang. lagi. Lagi nenem. Stres. Lagi nyusu lah. Dikasih susu botol. Susu ibu lah. Berebut Alah sayang, Berebut nama itu, sayang, anak sayang. cucu. Mana berebut sayang, jangan nangis ya. Dia nyari ibunya betulan itu. Nangis itu. Kayaknya diulang-ulang suara bayinya. Sampaikan budak pun naik benci dengan kau tuh. Semangat cucu nenek. Mana sayang? Apa juga dia nggak Semangat digendong? cucu nenek. Tidur. Tidur sayang, tidur. Semangat cucu nenek. Tidur. Semangat cucu Tidur. Mila, kau pegang ini budak. Aku nak keluar sekejap. Kau jangan kasih lain orang tahu. Ingat? Baik, Manci. Ya sama emaknya lah. Masa sama emaknya nggak boleh dipegang? Itu dia terlalu sayang sama cucunya jadi nggak Biasa boleh. dukung, Kak. Emaknya itu aneh. Mau kemana tadi? Pergi sebentar. Nanti dilihatnya. Sayang, sayang, jangan nangis ya sayang. Kenapa kau biarkan budak ini menangis? Kenapa kau tak angkat? Wah, kau takut kalau tangan kau patah ya? Itulah, bukannya senang kalau jadi mak. Beranak saja tahu, jaga anak tak tahu. Mari sayang. Astaga, diketok ya palanya. Sayang. Amir, jikalau kau pergi jangan lama-lama ya Amir. Jadi, takkanlah aku punya mati sekali. Amir jangan cakap begitu Mir. Baiklah Aminah. Aku Dia akan segera meninggal. kembali. Siapa? Amir. Amir. Minggu. Iya tahu juga. Panggil mana kita dulu, Kas? Ceritanya kayak mau sih tadi. Ini kan sudah lambat. Apa yang kau buat di atas, Mir? Siap-siap, Bu. Sekarang pergilah baik-baik, lekas balik, jangan lama tahu. Ingat kalau di depan ketua jangan buat perangai macam budak-budak ya nak ya. Baik, Bu. Selamat tinggal, Bu. Ya, Aminah. Tambah merana nggak ada Amir nih. Nggak ada yang jagain. Amir, bilang bini kau jangan menyusahkan aku. Sudah, Bu. Saya sudah bilang. Moji, oh Moji, Eh, Apa dia? nih? Siapa itu dia? Bang, ini kenapa kau jadi begini? Komeng, kenapa Pak Dik kau nih Komeng? Bapak jatuh dari tangga, Moji. Oh, bapak. Iya. Bapak bininya. Tahir. Ya, Cik Ibu Tahir. Cikgu Tahir. Bang Tahir, ada-ada saja bencana yang menimpa Bang. Panggillah Aminah tuh. Pulang. Boleh kau tolong tuliskan surat Komeng? Boleh, Moji. Dol, minta bukunya, Dol. Pada siapa nak dikirim ke Moji? Pada anaknya Aminah. Jatuh dari tangga. Apa nak dicakapkan, Moji? Katakan, Aminah, ayah sakit kuat, lekas datang kalau mau jumpa. Kasihan juga bapaknya. Udah tua gitu. Sudah, Moji? Itu saja.
Untung ada dia ya. Iya. Kalau nggak ada dia ya sendirian dia. Bukan Aminah saja, Cucunya. bawa sekali anaknya. Gak boleh nanti sama mertua. Aku ingin jumpa cucu aku. Oh iya, nanti nggak boleh ya. Karena dengan segera Ini sudah mau tanda-tanda ini. atas namaku. Tanda-tanda mau lewat. Tidak lagi. Cucu nenek, ayah cucu nenek, ala sayang. cucu Amirnya nggak ada. nenek. Ini ada surat dari ayah saya, Ibu. Amirnya lagi Mengatakan dia sakit. Saya mau pergi tengok dia, Ibu. Tidak boleh. Ayah saya sedang sakit kuat, Ibu. Izinkanlah saya pergi. Kalau kamu pergi, boleh pergi. Jangan pegang ini, Bunda. Ibu, ayah saya ingin hendak tengok anak saya, Ibu. Dan dia berpesan suruh saya membawa anak saya, Ibu. Cucu aku tidak boleh dibawa. Kamu boleh pergi sendiri. Ya Allah. Mana si Amirnya ini? Amirnya juga lagi pergi kan urusan kerja kayaknya. Oh dia diam-diam dia diambilnya. Bawanya pergi. Langsung cus dia lari. Iya diam-diam. Kayak bukan anaknya jadinya ya. Makanya dikuasai sama Mertuanya. mertua. Kok ketinggalan dia? Ketinggalan kereta. Naik bus lah. Lihatnya mana cucuku katanya. Mana cucu aku? Aminah. Gak nulis surat juga dia. Nggak tahu. Harusnya nulis sih. Bilang aku pergi. Mana dia sudah pergi? Kurang ajar. Berani kau. Oh dia udah mengira juga itu. Memang prasangkanya buruk. Umar. Umar. Mari. Lepas. Kenapa Mina dengan anaknya? Kenapa Mas? Ini sudah tentu dia pergi stasiun kereta api. Mari kita sama-sama lihat. Baik. Kok dia tahu stasiun kereta api? Ya kan Siapa tahu dia naik bus. naik kereta. Siapa tuh? Dia penjaga stasiun kereta api kali. Keretanya udah pergi tadi tuh. Tinggalan dia kereta. Cuma satu kali kereta zaman dulu. Tidur situ jangan. Iya. Encik, Coba. adakah kereta api lagi pergi ke Taiping? Ya, ada. Tetapi bukan sekarang. Nanti pukul 5:30 pagi. Pukul 5:30 pagi. Ya, Bolehkah saya tunggu di sini sampai kereta api datang? saya pikir lebih baik awak balik. Sebab tak ada satu orang pun tinggal di sini. Lagi macam awak memang tidak manis tinggal di sini. Saya pikir lebih baik awak balik. Saya tidak boleh balik, Encik. Saya takut ketinggalan kereta api. Biarlah saya di sini. Hah? Sebenarnya, Ibunya bapak keburu saya sedang datang. sakit kuat, Encik. Naik bus aja sih. Kasihan. Apa boleh buat? Saya tak dapat nak menolong awak. Dengan sebab saya pun nak menengok saya punya saudara sakit. Kalau tidak, boleh juga saya tumpang awak ke balik saya. Tak usahlah Encik susahkan pasal saya. Biarlah saya di sini. Kalau Encik nak balik, baliklah dulu. Kereta api sudah pergi, Encik? Sudah pergi, Encik. Ini perempuan ketinggalan kereta api juga, Encik. Kasihan. Iya. Saudari ini mau kemana? Saya mau pergi ke Taiping, Encik. Ke Taiping. Kebetulan saya juga mau pergi ke Taiping. Jadi saudari jangan susah hati ya. Saya akan menjadi teman saudari di sini. Dan anggaplah saya seperti abang ya. Ini pun bagus nanti juga.
Dikira selingkuh ya. Maafkan saya semua. Selamat malam. Ya, selamat malam. Berdua-duaan sama laki-laki katanya gitu kan. Marilah. Duduk, saudari. Sudahlah. Kenapa saudari tergesa-gesa sangat nak ke Taipei? Saya nak tengok ayah saya sakit. Jadi budak ni mau dibawa bersama? Iya. Sebab ayah saya ingin benar nak tengok anak saya. Dan inilah pertama kali anak saya nak jumpa dengan datuknya. Nggak mau dia, itu bukan ibunya. Sayang. Sudahlah, Sayang. saudari. Tak usah saudari khawatirkan sangat. Mudah-mudahan semuanya akan selamat. Saya fikir Sayang. lebih baik budak ni diselimutkan, saudari. Sebab malam ni terlalu sejuk. Saya ada buat kain, saudari. Nanti saya ambilkan, ya. Oh, ha? Iya. Saudari jangan bimbang lagi tentang budak ini sekarang. Dia telah tidur nyenyak. Dikira selingkuh kan. Kayak itu Ya, bukan cucu. anaknya lagi. Oh enggak lah. Terima kasih. Lagian duduknya ngapa juga Tak deket-deket. usahlah saudari malu-malu lagi kepada saya. Saya sedia menolong saudari di dalam apa-apa juga kesusahan. Terima kasih saudara. Tuhan telah mengantarkan saudara di masa saya sedang perlu kepada pertolongan. Saya tidak akan lupa kepada budi baik saudara. Alah, apa benarlah budi saya, saudari. Itu kan kewajiban saya menolong sesama manusia. Lebih-lebih lagi macam saudari di dalam kesusahan. Ibu, betua punya perempuan. Oh, ini sebabnya kau meninggalkan rumah di tengah malam buta ini. Kurang hajar. Ibu, saya tidak bersalah ibu. Tidak salah, kau pikir mataku buta. Aku tahu semua apa yang kau buat. Kalau laki kau tidak ada di rumah, kau keluar ikut laki-laki lain ya. Ibu, Maaf saja Kak Makcik. Saya berjumpa dia di sini dengan tidak sengaja. Sebetulnya saya mau pergi ke Taiping dengan kereta api. Tetapi kedatangan saya di sini sudah terlambat. Kereta api sudah pergi. Saya jumpa dia di sini. Kebetulan dia juga ketinggalan kereta api. Jadi saya duduk di sini. Ah, kau tidak usah menunjukkan kau punya kebenaran. Kalau Apa kau juga memang kamu laki-laki yang menjelaskan? baik budi, Biarin, kenapa dia tidak antar dia susah balik dijelasin. rumah? Berdebat punya perempuan. Aku Antar tidak balik mau rumah. kau punya kelakuan seburuk macam ini. Sekarang kalau kau mau ikut laki-laki, siapa saja kau ikut. Tapi aku punya tujuan, aku tidak suka ikut semacam kau. janganlah saya ibu. Astaga. Aku juga kalau aku udah Ambil. aku udah nggak mau itu sama anaknya si Amer. Amernya juga nggak jelas itu, nggak tegas ya. Coba. Bapaknya sakit, anaknya diambil. Merana betul ini nasibnya. Masa disuntik sakit ya? Cantiknya suntik, kamu nggak pernah suntik. Suntik cuman ya nggak sampai Kapan kamu suntik? Kenapa sih bapaknya? Sakit tua paling. Sakit tua ya. Nina. Datang. Belum. Kenapa amat? Sabar, Bang. Sekejap lagi tentu dia datang. Abang berehatlah. Jangan dibawa bercakap sangat. Tuan Dokter, bagaimana Tuan Dokter? Kenapa Tuan Dokter tak mau cakap apa-apa? Saya telah masukkan obat untuk menahan bisa. Sebab perjalanan jantungnya terlalu lemah. Oh, lemah jantung. Nanti jikalau ada apa-apa, panggillah saya akan datang. Lemah jantung dia.
Aminah mana? Sekejap nanti dia sampai, Bang. Sabar Pak. Sabar. Bilang apa tadi? Dokter bilang, suruh Abang berehat. Nanti dia datang lagi. Bisanya. Bisa. Dada yang sakit. Tak usahlah berat-berat sangat, Bang. Nanti bisa itu akan hilang. Dapatkan agaknya. Aku jumpa anak Amin. Cucu aku. Sabar Pak, dikit lagi dia sudah jalan. Kenapa Abang cakap begitu? Kan nanti Abang baik. Aminah pun tak lama akan sampai di sini. Sebab ini sudah waktunya. Kereta api mesti sampai di stesen, Bang. Aminah. Sabar, Bang. Sabar Bang. Bang lagi. Sabar Pak. Tetapkan hati, Bang. Dikit lagi Pak. Sabar Pak. Dia nanti datang, Bang. Sabar, Bang. Sabar Pak, dikit lagi Pak. Tahan Pak. Bang, mengucap, Bang. Mengucap. Bang. Lah, keburu. Sabar Pak. Aneh. Sabar. Keburu meninggal. Kalau dia nggak ketinggalan kereta semalam ya, itu namanya takdir ya. Kenapa ya tidak tunggu Mina? Ya nggak tahu. Bawalah Mina bersama ayah. Jangan, dosa. Tahukah ayah hidup Mina sekarang tidak berharga? Makcik. Apa nak buat, Mina? Tiap-tiap saat ayah kau menyebut kau, Mina. Iya, ngapa juga kamu di tempat ini? Amir balik. Si Saya Amir. tengok bapak balik. Bagaimana pekerjaan di sana? Saja Mir? bapak Bagus, Bu. Mina. Tengok anak kau sudah cerdik. Nah, Ibu, ini ada anak-anak patung saya belikan untuk Farida. Wah, Farida, bapak beli anak-anak patung. Farida Nah, namanya. Eh, Namanya. Aminah di mana, Bu? Amina, dia sudah pergi dari rumah ini dengan laki-laki lain. Apa? Pergi dengan laki-laki lain? Tidak, saya tidak percaya, Bu. Ini mesti Ibu sudah salah sangka. Aku tidak salah sangka. Nah, itu pun dia Umar. Tanya sama dia boleh ceritakan. Oma, betulkah apa yang Ibu ucapkan? Betulkah, Oma? Bilang yang sebenarnya. Cakap! Ya, Cik, semuanya benar. Nah, benar apa orang kamu lihat? Kamu nih ngomongnya juga. Biarin sih, biar udah pisah. Kasihan aku sama Mina daripada sama dia. Jahatin terus. Nah, sekarang kau percaya cakap aku apa tidak? Ya, Dunia percayalah. akan ketawakan kau, Mer, disebabkan perbuatannya. Iya, hahaha. Saya tidak percaya, Bu. Percaya Aminah tidak akan aja. melakukan perbuatan yang sehina itu, Bu. Tidak percaya? Aku sendiri yang tengok dengan dua biji mataku yang dia duduk di stesen Iya. kereta api dengan laki-laki lain. Percaya ibumu aja udah. Dusta, kau tahu apa yang sudah jadi? Pada satu malam aku sedang tidur, dia senyap-senyap datang mengambil si Farida. Aku tersadar, aku tengok Farida tidak ada dan dia pun tidak ada. Aku terus panggil si Umar, aku terus pergi menyongsong ke stesen kereta api. Di sana aku tengok dia duduk dengan jantan itu. Entah bila dia janji, aku pun tidak tahu. Walau bagaimanapun saya tidak akan percaya. Ini sudah tentu Ibu yang mengusir dia keluar dari sini. Kurang hajar, kau belum percaya lagi cakapan aku ya? Kau bilang aku pulang yang putih. Ya nggak gitu juga sih Amir. Ya tapi jahat banget Ya tapi itu ibunya, Ya jangan tahu kayak gitu. ibunya, tapi dia kalau nggak kayak gitu nggak Ya jangan, ibu sendiri nggak boleh gitu, dosa. Nampaknya buat kau, bini kau lebih berharga daripada aku. Ya kau makanya berubah, Bu, berubah. Apa lagi sama kau? Buatlah apa yang kau punya suka. Enggak nangislah kamu, Amir. Sabar, Amin. Nanti dokter datang. Kau tentu baik, nak. Nah, Amir, sakit muka dia juga macam dia. muka kau Amir. Amir, muka dia macam muka kau Amir. Aku tidak boleh hidup jika kau tidak di sampingku Amir. Aminah. Aku takkan hidup Amir. Mujab nak, mujab. Amir. Amir. Dokter, tolonglah tengokkan dia tadi nampaknya payah betul. Betul aku dengar cerita-cerita kayak gini.
kayak gila juga dia nih, stres. Tuh sudah kayak terganggu pikirannya. Anakku mana? Oh kan gila dia. Tidurlah kau cahaya Iyalah, dari kemarin, dari lama ya disiksa terus itu. Linalah Kalian batin. dalam Stres dia. hembusan udara yang nak membawa ananda masuk ke alam impian beraneka warna. Jadi gila dia. Bantal itu. Sadar oi. Mari Najib, jangan turunkan kata hati itu. Apa ya? Aku mesti cari Kak Amir. Aku mesti pergi cari Kak Amir. Aku mesti Ya pergi udah cari sih, Kak Su. Amir. Kenapa juga? Mesti pergi Amir. Dia mau nyari Amir, kenapa digituin? Amir. Amir. Kenapa ditahan? Jangan begitu, Wina. Ya, orang dia lagi stres kayak gitu loh, disuruh keluar nyari Amir, aneh. Suratin ke Amirnya. Tadi kan dia bisa nyuratin si Aminah. Amir. Sabar, Amina. Paling dia udah tahu. Lah, Amina. 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 apa? Minggoy. Masa meninggal? Meninggal? Enggak, pingsan aja paling. Apa nanti ada hantunya? Amina! Amina! Apa sih? Lah, ada hantunya. Amina. Bila kau tiba, Amina. Aku tidak berdosa, Amir. Tapi aku telah bermimpi dan kau telah meninggal dunia, Amina. Farida, Mimpinya Amir apa itu tadi? Nggak tahu. sayang. Sayang. Apa kabar ayahmu, Amina? Ayahku, ibu di mana, Mir? Ibu telah meninggalkan rumah ini karena Mana dia lagi marah dia? padaku. Jadi, siapa yang menjaga anakku? Amir, kau mesti bawa balik dia kemari. Mengapa kau cakap begitu, Amina? Amina, mengapa tanganmu terlalu dingin? Tak ada apa-apa. Itu rohnya itu. Cuma aku rasa penderitaanku tak ada lagi. Iyalah sudah meninggoy. Rohnya itu Mir. Baca ayat kursi Mir. Barangkali kau lapar. Biar aku sediakan makanan. Jangan Mir, jangan dimakan, makanan jin. Kok bisa dia megang bayi ya? Namanya juga film. Lah, Bukalah mulutmu, menyediakan makanan juga dia. biarlah suap kau sedikit makanan. Mana mau makan? Itu nanti jadi ular itu nanti. Hari ini ialah hari ulang tahun perkawinan kita. Ya, hari ini memang hari ulang tahun perkawinan kita. Aku sudah lupa. Apa yang dia? Nggak tahu.
Kenapa ditatap-tatapan kayak gitu? Saling menatap-natap tanpa kata-kata. Suap-suapan. Ini kenapa? Nggak tahu, aneh betul. Wih, itu mainan bayi yang ini nih. Zaman dulu banget itu. Kenapa kamu juga ada mainan kayak Ada gitu? dulu tuh bayi. Nih, pergilah kau tidur dulu ya. Nanti sekejap lagi aku datang. Baiklah Aminah. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti pas dia tengoknya nggak ada lagi. Rupanya dia makan sama hantu, ngomong sama hantu. Tidurlah Nanda, tidurlah kau cahaya mata bunda linalah dalam hembusan udara yang membawa ananda masuk ke alam impian. Lagunya juga serem. Kamu dengerin sendirian malam-malam kayak gini. Serem betul. Jam 1 malam. Nah, ngantuk anaknya. Dewa Dewi kayangan berterbangan dengan penjelmaan bagai bintang yang punya Liriknya keinginan. juga seram. Kok nggak? Ananda Atau aku nggak habis pikir. bulan yang telah sedia buayan nan keemasan bagai tahta Ananda berayun dengan impian yang riang memeluk di jiwa. Tidur Ananda, tidur. Siapa nyanyiin? Tidurlah kau cahaya mata bunda lindala dalam hembusan udara yang nak membawa Tidur betulan nih. ananda masuk ke alam impian beraneka warna. Tidurlah Nanda, tidur. Tidurlah Nanda, tidur. Jendelanya juga nggak ditutup sama dia ini. Jam berapa udah? 3. Aminah. Enak gue sendirian. Udah tidur lah Umar, jam berapa itu? Wih, masih bangun juga dia. Ada apa, Dek? Kau nampak Aminah tak?
sudah meninggal, Mir. Ya Allah. Aminah. Penderitaannya sudah hilang ya. Mana anaknya? Kamu nggak bawa anakmu? Kasian betul ya Aminah ya. Dia kok tiba-tiba bisa meninggal itu loh. Sakit enggak? Aminah tinggalkan kita. Kanan batin. Kanan batin bisa meninggal. Dia sampai Bisa. kemari. Hilang. Meski kedatangannya terlambat, Mir. Dia mau ngikut Dia bapak. sampai saja. Ayahnya baru saja mengembuskan napas yang akhir. Apa, Mak? Ayahnya meninggal. Ya, Mir. Aminah. Sekarang pula Aminah tinggalkan kita, Bunda. Ya Allah, menderita betul ini. Yang menderita malahnya Amirnya. Baru saja malam tadi kau berada di sampingku, Aminah. Aminah. Dia ada bersama-sama awak malam tadi? Mustahil. Bagaimana boleh jadi begitu? Sebab malam tadi dia sudah mati. Apa? Dia telah mati malam tadi. Kalau begitu aku bermimpi kah? Tidak. Tidak menuntut. Aminah. Bagaimana aku Rohnya. boleh percaya ini semua? Aminah. Tapi memang ada kayak gitu kadang-kadang. Suamimu sedang berada di sampingku. Ya, kadang misalnya kita nggak tahu gitu dia sudah meninggal gitu ya, orang yang dekat sama kita. Kadang-kadang ada yang datang gitu sebentar. Kita kan nggak tahu dia sudah meninggal apa belum. Rupanya sudah meninggal. Banyak cerita kayak gitu. Janganlah kau turutkan sangat pikiran kau, Mer. Tapi nggak sampai makan sama. Kaulah saja cahaya mataku. Kalau kau sudah begini, bagaimanalah jiwaku boleh tentram? Meninggal juga kayak nyamber ini loh. Meninggal semua jadinya. Tinggal emaknya sendirian. Mir, Nanti emaknya juga meninggal. berapa lama kau nak hidup dengan keadaan macam ini? Kesianlah aku. Kalau kau tak kesiankan aku, kesiankan anak kau, Mir. Mir, dokter sekejap lagi datang. Kau terangkanlah pada dia penyakit kau ya nak ya. Berangkat dia boleh sembuhkan kau punya penyakit nanti ya. Dokter yang tadi bukan? Beda lah jauh, cuy. Dokter, anak saya sudah 2 minggu tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. 2 minggu nggak makan nggak minum, matilah. Tengah malam semalam dia lari keluar. Saya panggil, saya tahan. Itu pun tidak. Sampai ini. Salah kan dokter. Dia Kalau pun 2 tak minggu, ucapkan 3 hari aja nggak apa makan yang nggak dia minum lakukan. sudah Langsung dehidrasi gitu. Nah, apa yang akan 2 jadi minggu nanti? dia nggak makan, nggak minum. Kalau nggak makan oke lah, nggak minum itu loh. Nggak bisa lah manusia 2 minggu nggak minum. Mana anaknya? Itu dokter datang mau kamu pergi. Ini enak. Mana sayang? Mana ibu muda itu? Dia sudah tak ada. Pergi dengan meninggalkan riwayat. Semenjak dia masuk ke rumah ini, keadaan rumah tangga menjadi berantakan. Anak saya perempuan, Mas. Ipar saya selalu membuat perselisihan disebabkan anak saya tak mau kawin dengan anak perempuannya. Jadi saya menganggap menantu saya itu masuk ke rumah ini membawa malam. Saya hina
kesakitan saya, dia hidup merana dan dia Maksud meninggal sadar, dunia Den. penuh dengan Pasti penderitaan. udah sadar lah. Ya, itulah anak saya jadi begini, Tuan Dokter. Kenapa Tuan Dokter? Apa Tuan Dokter pikirkan? Kamu harus berobat, Bu. Dia tidak sakit. Menurut pendapat saya, perubahan yang terjadi atas dirinya itu ialah disebabkan dari kematian istrinya. Bolehkah Tuan Dokter obatkan? Nggak bisa lah. Tadi Cik Salma mengatakan dia tidak mau bercakap. Bagaimana saya akan mengetahui penyakitnya? Ya Allah Tuan Dokter, tolonglah obatkan Tuan Dokter. Anak saya tinggal itulah satu-satunya Tuan Dokter. Tolonglah Tuan Dokter. Makanya Baik, mencari gara-gara, Bu. saya akan mencobanya. Kamu anak kecil. Suara Aminah. Hantunya datang lagi. Kayak bayangannya. Ada dokternya, Fatis. Apa dia kebayang-bayang apa gimana sih? Aku bukan musuh kau. Kedatanganku hendak menolong kau. Terangkanlah kepadaku apa yang mengganggu ketentraman jiwamu. Mudah-mudahan aku dapat Bukan dengan dokter beberapa yang dagang itu harusnya, berikhtiar ustadz untuk mengobatimu itu. di Ruqyah. Terangkanlah. Tahu sekali. Tidak ada seorang pun yang boleh mengobati penyakit. Di Ruqyah aja. Ya, aku tahu bagaimana hebatnya penderitaan jiwamu. Akan tetapi, apa hendak dikatakan? Perkara telah terjadi. Kalaupun kau mengeluarkan air mata darah, apa kau ingat kau boleh dapat kembali benda yang telah kau kehilangan? Nggak bisa. Ikhlas aja udah. Kawin lagi kalau nggak. Itu kamu mungkin gampang. Kalau dia mah kamu udah cinta mati. Ibu kau senantiasa di dalam kebimbangan. Anak kau sangat ingin hendak mendapat pelukan daripada kau. Tidakkah kau terkenang itu semua? Iya, kok mikirin anak. Kalau aku mikir anak doang. Janganlah kau kecewakan kehidupan. Dia cinta mati. Dia menyesal. Nggak logis dia. Apa? Logis dia tuh nggak, dia tuh menyesal waktu istrinya ada, dia hanya diam. Anissa, ya aku tidak akan dapat kembali apa yang telah hilang. Sudah berkali-kali aku coba melupakan, namun dia tetap menjerit. Jadi, biarlah aku mengalirkan air mata untuk membasuh dosaku. Basuh dosa sholat lah. Karena itulah saja yang dapat Menangis. menghibur hatiku yang luka. Sholat membasuh dosa itu. Tuan Dokter, tidak ada seorang pun yang dapat mencantum luka yang selama ini aku idam. Ya, aku mengerti bagaimana perasaan yang kau tanggung. Tidak ada satu dokter yang boleh mengobati penyakit kau Ini ini. nggak bisa dokter. Lainnya daripada kau sendiri. Ingatlah, bumi mana yang tak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelombang, dan sudah takdir daripada Tuhan. Iya, takdir. Begitu juga tentang nasib kau. Jadi, coba-cobalah kau melupakannya. Mudah-mudahan segala-galanya itu akan hilang dari ingatan kau. Dengarlah nasihat. Aku
Aku berdoa kepada Tuhan. Semoga ditetapkan iman kau dan diselamatkan. Enggak. Iya, berserah diri aja sama Tuhan. Sholat. Ya gampang kamu kalau ngomong. Saya telah memberi nasihat kepadanya. Sebab Kayak gitulah dulu aku waktu kehilangan bapak. Sabarlah dan jangan bimbang. Nggak bisa lagi balik. Saya berdoa, mudah-mudahan dia selamat. Terima kasih banyak, Tuan Dokter. Nek. Nek. Hantunya. Makanya sholat, Mir. Telah kau mengecewakan kehidupan kau. Sungguh pun aku tidak ada di samping kau. Tetapi rohku tetap berada. Di mana juga kau ada. Gembiralah kau, Nek. Tidak, Aminah. Tidak. Bawalah aku pergi bersama-samamu, Aminah. Aminah. Ini nggak kuat iman dia ini. Anaknya mati juga. Aminah. Aminah. Bawalah aku pergi. Iman nggak kuat dia. Kamar petir. Kamar habis. Apa kelanjutannya? Gila mungkin. Ya kita doakan aja lah Amir supaya dia bisa ikhlas ya menerima kehilangan. Indo endingnya nanggung ya. Pikir. Tapi dia nggak meninggal, masih hidup tadi tuh. Jadi Tapi mungkin- merana. Merana. Oh iya merana, itu merana sampai mati mungkin nggak tahu itu. Dia menyesal. Iya. Ya harusnya sholat kalau kayak gitu. Dekatkan diri sama Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan kalau sudah kayak gitu. Kalau hati sudah kayak gitu tuh harus nggak bisa lagi ada orang yang gituin Tuhan. Oke guys, nanti kita lanjutkan lagi nonton film P.Ramlee. Jadi stay tune terus di Indorek TV. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe dulu channel Indorek TV ini. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.